Eps ke-99. Velak tersenyum menatap Cakra yang begitu lahap makan. Bahkan mulutnya sampai belipotan terkena kuah warna kuning. Kayaknya lapar banget. Cakra melirik papanya, kembali memasukkan makanan ke mulut sampai mulutnya terlihat penuh. Dia mengacungkan jempol ke Velak. Besok masakin kayak gini lagi ya, Pa? Niat masak sih cuma pengen lampiasin kesel, biar lupa sama masalah. Dan ternyata kesayangannya menyukai hasil kerja keras. Siapa yang gak seneng coba? Velak sampai tersenyum lebar, melirik Letta dan Cakra dengan bergantian. Papa suka masak ya? Tanya Letta setelah menelan makanannya. Enggak. Cakra yang menjawab. Mulut Velak yang sudah terbuka pun kembali mengatup. Gak mengelak karena emang nyata. Dia dulu biasa gini. Bel, lapar. Si Ebil langsung koleng resto langganan. Gitu doang, Nay. Gak tahu, kok tiba-tiba beralih jadi Big Mina begini? Lanjut Cakra menjelaskan. Velak tertawa kecil melihat cara Cakra menceritakan kenangan di masa lalu. Cekaka, ya. Kenyataannya dia dan Cakra sudah sedekat itu sejak dulu. Letta beranjak dari kursi, membawa piring kotor dan gelasnya ke dapur. Bimina kemana, Pa? Cuma lihat tadi pagi aja. Di depan wastafel sana Letta berteriak. Suaminya sakit, jadi ngurusi suaminya dulu. Besok pagi dia udah masuk kerja lagi kok. Velak yang menjawab. Karena makan sudah selesai, Cakra pun beranjak sembari melepaskan baju seragamnya dan melangkah masuk ke kamar. Gak usah dicuci, Lat. Taruh di wastafel saja, biar besok Bimina yang nyuci. Velak berkata sembari bergerak meninggalkan meja makan. Iya, Pa. Letta menyahut, melangkah masuk ke dapur membawa beberapa barang yang kotor. Papa mau minum kopi atau butuh sesuatu? Tanyanya, melirik mertuanya yang kembali melangkah keluar ke teras samping. Velak menoleh dan menggelengkan kepala. Gak usah, Lat. Perut masih penuh sama makanan tadi. Lalu semua dengan kesibukannya. Cakra yang sedang mandi di kamar mandi dalam kamarnya. Letta yang menikmati kopi susu di dapur dan Velak yang menikmati rokok sembari usap-usap layar ponsel di teras. Papa tadi ngomong apa sama kamu, Mas? Chat dari Aileen yang sudah beberapa menit yang lalu dan baru sempat Velak buka. Velak mendudukkan diri di kursi, menaruh rokok di tepian meja dan mulai menekan beberapa huruf. Dia ngasih izin kita untuk menikah, bye. Tapi ngasih syarat sama Aileen. Chat yang Velak kirim sudah centang 2 abu, tapi belum dibuka oleh si pemilik nomor. Sepertinya Aileen sedang tidak memegang ponsel. Hingga menit berlalu, chatnya baru mendapatkan balasan. Syaratnya apa, Mas? Velak menaik nafas lebih dulu, kembali menyesap rokoknya, lalu mulai menekan layar HP. Panjang sih. Besok aja aku ngejelasinnya. Besok siang kamu senggang, kan? Nay! Nay! Teriakan Cakra membuat Velak menoleh. Dinding kaca, gordennya pun dibuka jadi bisa melihat keadaan dalam rumah dengan jelas. Velak berdecak dengan gelengan kepala. Di sana Cakra keluar dari kamar hanya pakai handuk yang dililitkan ke pinggang. Kelihatan kalau habis mandi karena rambutnya basah. Terus ngapain dia keluar teriak-teriak dengan bertelanjang begitu? Astaga, Cakra! Di depan panci sana Letta memanyunkan bibir dengan wajah yang terlihat gemes sama tingkah Cakra. Samu ngapain sih? Telanjang keluar kamar begini? Semfaku masa di lemari nggak ada? Aduh Cakra. Letta menaikkan satu alis. Kamu nyarinya kurang teliti. Orang ada banyak kok di laci lemari. Di laci? Cakra membeu. Letta mengangguk kecil dan kembali meneguk minumannya. Ya, aku pindahin karena di bawah udah penuh sama celana pendek kamu. Salah siapa pakai dipindah? Ambilin sono. Ambil sendiri aja. Udah ditatain rapi juga. Kan tinggal ngambil doang.
Kan kamu pindahin. Aku nggak tahu tempatnya. Leta berdecak sebal. Asal pintu lemari kamu buka lebar, itu laci kelihatan, tinggal ditarik aja, kan? Heran deh. Cakra tetap kekeh. Aku udah cari tadi, tapi nggak nemu. Ambilin, buru! Astaga, Cakra! Gangguin orang lagi santai! Dengan kesal Leta turun dari kursi dan melangkah menuju ke kamar. Melihat istrinya sudah masuk kamar, Cakra jadi tertawa jahil. Kemakan, dia! Gumamnya, lalu nyibrit mengikuti dan menutup pintu. Velak menggelengkan kepala melihat drama anak dan menantunya. Dasar, anak mesum! Gumamnya, ngatain anaknya sendiri. Lalu terkekeh sendiri mengingat dia yang memiliki sifat sama. CKK, kan jadi keinget pas mesum sama Aileen. Aku sekarang juga lagi santai loh, Mas. Kenapa nggak cerita sekarang aja? Velak menoleh ke arah kamar Cakra yang tentu sepi karena kamar itu kedap suara. Dia beranjak dari duduk, membawa ponsel masuk ke dalam dan langsung melangkah masuk ke kamar. Karena kamarnya pun kedap suara. Halo, Mas. Sapa Aileen di seberang sana. Wajahnya terlihat di layar ponsel Velak. Velak tersenyum tipis menatap wajah cantik kekasihnya. Cerita Gi, tadi papa ngomong apa aja sama kamu? Pintanya. Velak mengambil duduk di kursi samping ranjang. Jadi aku dan papamu dulu berada di pekerjaan yang sama. Hanya saja, papamu mengambil barang dari aku untuk diedarkan. Dan tadi itu, kita membicarakan soal pekerjaan yang sudah hampir 5 bulan aku tinggalkan. Velak menjeda, dia mengambil nafas dalam. Dia memintaku untuk kembali masuk ke pekerjaan itu, membuat bisnis papamu menjadi besar seperti bisnisku dulu. Kening Aileen berlipat. Bisnis papa yang apa, Mas? Setauku, papa produksi barang-barang elektronik, pembuatan kain dan makanan instan. Dan kayaknya sih semua baik-baik aja. Velak menyunggingkan senyum. Bisnis gelap, Pai. Kayaknya kamu nggak tahu soal ini. Wajah Aileen semakin terlihat serius. Ingin Cakra dan Leta aman tidak terseret jika ada kemungkinan buruk. Jujur saja, aku benar-benar serius ke kamu. Tapi jika harus kembali masuk ke dunia itu, aku tidak bisa. Kamu ada solusi lain, Bai. Aileen menggelengkan kepala dengan kedua mata yang terpejam. Dadanya masih terlihat naik turun dengan kenyataan yang baru saja dia ketahui. Bentar, Mas. Aku belum bisa mikir. Aku beneran syok dengar ini. Aku tahu menentang orang tua itu tidak baik, tapi, mau kan, berjuang bersama? Aileen mengangguk. Iya, Mas. Kita udah pernah janji, kan? Seandainya papamu menjodohkanmu dengan pria lagi, kamu akan bagaimana, Bai? Tanya Velak, menatap serius wajah Aileen. Kalian tahu kan, kalau Velak pernah ditolak dan ditinggalkan? Ya, trauma itu ada. Aku akan menolaknya, Mas. Dengan tegas Aileen menyahuti. Jawaban yang cukup melegakan. Bagaimana jika kamu tetap dipaksa? Aku akan bunuh diri jika sampai aku dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak aku inginkan. Karena buatku, menikah itu bukan hal permainan. Dengan status menikah, berarti orang itu adalah orang yang akan menemani kita, menjadi sandaran dan menjadi prioritas di hidup kita. Jadi, ya, mungkin aku terlihat bodoh dan mungkin kamu nggak percaya sama apa yang aku katakan ini. Tetapi kalau kebahagiaanku nggak penting buat papa, aku juga nggak mau berkorban untuk kepuasan papa. Biar adil. Biar sama-sama nggak bahagia. Penuturan panjang Aileen semakin membuat senyum di bibir Velak melebar. Aku makin mengagumimu, Lin. Perjuangkan perasaan kita ya, baby. Aileen tersenyum dengan anggukan. Biar aku bicara sama papa dulu, Mas. Aku coba bujuk papa. Velak mengangguk dengan helaan nafas penuh kelegaan. Sebenarnya aku ingin menikahimu di waktu dekat ini,
Tapi, kurasa aku perlu meluluhkan hati Cakra lebih dulu. Jadi, mari kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan restu. Iya, Mas. Ayo berjuang bersama. Ah, Cakra, ig. Leta mendesah, tak bisa diam dengan kedua tangan yang bertumpu di bagian perut Cakra. Lalu dia bergerak naik turun di atas tubuh Cakra. Gak usah tanya lagi ngapain ya. Sekarang kebalik. Bukan Kudanil yang nyemplung ke gorong-gorong, tapi gorong-gorongnya maksa Kudanil nyemplung. Bahah. Merasa sudah akan sampai pada puncaknya, Cakra memegangi kedua paha Leta. Dia bergerak cepat, membuat Leta semakin berteriak dengan peluh yang sudah membasahi sekujur tubuh. Hah, hah! Leta ambruk di tubuh Cakra, membiarkan keringat mereka menyatu dengan barang Cakra yang masih menancap di inti Leta. Pakai balon ya, jadi aman. Capek, Nek. Kakak, keringetan lagi. Abis mandi padahal. Keluh Cakra, mengusap lembut kepala Leta yang ada di sebelah kepalanya. Leta menarik diri, mengerucut dengan tangan yang memukul dada Cakra. Kamu yang mulai. Ngeselin. Dia beranjak berdiri, turun dari tempat tidur. Sehari aja nggak nyelam, rasanya kayak kena kemarau panjang. Nggak enak banget. Leta cemberut dengan decakan kesal. Dia memunguti bajunya dan membawanya masuk ke kamar mandi. Cakra bangun, mengikuti Leta dan membasuh diri sebentar. Cakra, ih! Teriak Leta saat Cakra meremas pantatnya. Keluar sana! Cakra hanya terkekeh, memilih keluar dari kamar mandi karena udah puas main beberapa ronde tadi. Dia keluar kamar setelah memakai baju santai. Mau kemana? Tanyanya saat melihat Velak yang keluar dari kamar juga. Cuma mau muter-muter di jalan aja. Suntuk karena kerjaan juga nggak begitu padat. Mau ikut? Cakra menaikkan satu alis, diam sedang berpikir. Oke. Motor gede milik Cakra keluar dari halaman rumah. Awalnya sih emang pelan, tapi setelah di jalan raya, Cakra menambah laju, membuat Velak terasa seperti akan terbang terkena angin kencang. Untung Velak juga biasa ngebut. Coba nggak? Udah digetok kepala Cakra. Ke taman kota saja. Papa pengen nyoba beli tahu bulat. Ngomong Velak setelah menepuk bahu Cakra. Tentu saja ngomongnya pakai teriak. Cakra tertawa mendengar kepengenan papanya. Rekamannya yang merdu itu dibeli sekalian, Pa, biar mereka besok ganti suara. Aku bosen dengar rekaman itu. Velak ikut tertawa mendengar kalimat Cakra. Kakak, gak guna banget. Mungkin sekitar 15 menit, motor Cakra benar-benar berhenti di samping mobil pickup warna hitam yang jualan di pinggiran taman. Cakra membiarkan papanya turun untuk membeli yang diinginkan. Dia menjalankan motor, menyetandarkan motor itu tak jauh dari penjual tahu bulat. Cakra duduk di kursi kosong yang memang disediakan di taman. Tak sengaja, tatapan Cakra tertuju ke arah wanita yang baru saja keluar dari mobil. Iya sih, memang baru ketemu sekali sama wanita itu, tapi wajahnya bisa langsung terekam di ingatan. Dia, Davita, kan? Gumamnya dalam hati. Cakra? Seru Velak, menyerahkan seplastik tahu bulat dan mendudukan pantat tepat di sebelah Cakra. Kamu lihat apa? Kedua mata Velak mengikuti arah pandang Cakra, tepat di depan minimarket sana. Eps ke-100, masa lalu. Mau ke minimarket? Tanya Velak, melihat ada punggung seseorang yang menghilang di pintu kaca. Cakra jadi melirik papanya, lalu menggelengkan kepala. Nggak lihat yang tadi masuk? Velak memasukkan sebiji tahu bulat ke mulut dengan kepala yang menggeleng. Temenmu? Cakra mengangkat plastik bening berisi tahu yang ada di tangannya. Tunggu dia keluar. Lalu hening karena dua lelaki yang sama-sama tampan ini duduk anteng sambil makan tahu bulat. Keduanya dengan pikiran masing-masing.
Velak yang kepikiran sama Goji dan Cakra yang menahan rasa sakit melihat wanita bernama Davita itu. Kenapa sakit hati? Padahal dia wanita yang udah lahirin lo. Simpel jawabannya, karena Cakra itu manusia hidup, bukan batu akik yang gak punya perasaan. Logika aja ya, ia dilahirkan, abis itu dibuang. Kayak orang yang di rumahnya udah kebanyakan kucing dan gak sanggup untuk mengurusnya. Pasti juga dibuang kan? Dan biasanya ngebuangnya milih di samping rumah makan atau pasar, biar si kucing mudah nemu makan dan gak mati kelaparan. Bedanya sama pilihan Davita apa? Davita juga buang Cakra di gardu, tepat di depan rumah orang tua Yulia. Orang yang lama belum punya anak. Tujuannya apa? Gak perlulah dijelasin, karena pasti juga udah tahu. Udah tahu, nama guru geografi? Tanya Velak setelah beberapa menit berlalu. Cakra menggeleng, sedikit beranjak dan melemparkan sampah ke tempat sampah yang sedikit jauh. Lupa belum nanya. Besok ada pelajaran geografi, ada waktu ketemu gurunya. Velak terkekeh kecil, mentonyor kepala Cakra pelan. Lalu tangannya melingkar di pundak, merangkul anaknya. Anak papa emang paling ajaib. Cakra ikut terkekeh. Lagian tahu namanya juga nggak penting. Dari kelas 10 udah jarang masuk kelas. Menurutmu, kalau papa buka resto, rame nggak? Tanya Velak, menerawang membayangkan resto. Satu alis Cakra terangkat. Yang masak papa? Velak mengangguk. Nyari referensi masakan yang bisa dihidangkan praktis dan enak. Papa rasa jadi juru masak itu asik. Cakra jadi terkekeh. Besok aku bantuin. Cakra menepuk kaki papanya. Lihat itu. Suruhnya, mengarahkan dagu ke arah minimarket. Velak mengikuti arahan Cakra. Tepat di samping mobil sedan warna putih sana, wanita yang masih terlihat cantik dan terurus itu melebarkan mata. Kedua mata bertemu dengan kedua mata Velak dan Cakra. Wanita bernama lengkap Anggun Davita Putri, anak terakhir dari 3 bersaudara. Dia paling cantik di antara 2 kakaknya, tetapi memiliki nasib yang paling buruk. Karena sampai detik ini, sampai umurnya yang 39 tahun, dia belum merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Baginya, kebahagiaan itu hanya ketika dia memasuki sekolahan SMA, lalu bertemu teman-teman dan menjalin hubungan dengan salah satu lelaki yang paling menghargainya. Ya, baginya perjalanan hidup yang paling indah dan tak bisa ia lupakan adalah ketika bersama dengan Velak, mantan kekasih. Apa? Kamu hamil? Plak. Masih jelas diingatan perihnya tangan papanya yang mendarah di pipi setelah berteriak dengan lantang di depannya. Davita sampai terhuyung menabrak pinggiran meja. Lalu jari lelaki bergelar papa itu menuding tepat di wajah Davita yang sudah dialiri air asin. Memalukan! Betapa murahnya kamu ini! Dah! Maki papa Davita, meluapkan kekecewaan terhadap anak gadisnya. Davita mengusap bulir yang masih menetes di kedua mata. Velak mau tanggung jawab, Pak, restui kami. Kami akan menikah dan hidup bersama. Ngomongnya dengan suara serak. Velak yang saat itu ada di sana juga, langsung melorot, turun dari kursi yang diduduki dan bersimpuh di belakang Davita. Om, saya akan menikahi Davita. Saya akan bertanggung jawab. Punya apa kamu? Hah? Bentak Pak Danu dengan kedua mata yang melebar, menatap marah dan tak suka. Apa yang saya dapatkan jika menikahkan Davita denganmu? Orang tuamu cuma buruh di pabrik. Gajinya sebulan cukup buat makan kalian sekeluarga. Kamu dengan percaya diri mau menikahi anakku? Apa yang mau kamu berikan? Hah? Dasar, orang miskin itu tidak punya harga diri. Velak meneguk ludah mendengar apa yang keluar dari mulut Pak Danu. Kita sudah lulus SMA, Om. Saya bisa bekerja untuk menghidupi Davita dan calon anak kami. Tatapan menusuk sudah sangat menjelaskan jika Pak Danu sama sekali tak menyukai Velak. Tangannya terangkat lagi,
menuding Velat dengan satu tangan yang menekuk di pinggang. Davita akan saya nikahkan dengan lelaki pilihan saya. Lelaki yang bisa membayar mahal atas pernikahannya. Bukan dengan kamu yang makan saja harus cari uang dulu. Pa, pekik Davita ketika bahunya ditarik, dipaksa untuk berdiri. Masuk ke kamar! Perintah Pak Danu. Cepat! Bentaknya ketika melihat Davita menangis dan saling tatap dengan Velak. Sret! Pak Danu menarik tangan Davita, melepaskan genggaman tangan putrinya dengan Velak. Mama! Teriaknya lagi. Tak lama seorang wanita keluar, menatap keadaan ruang tamu yang sudah mengharu. Ada apa ini, Pa? Bawa Dav ke kamar. Kunci kamarnya. Suruh Pak Danu. Davita menggelengkan kepala dengan wajah yang sudah banjir air mata. Vel. Rengeknya dalam gugupan. Ayo, Dav. Mama menarik tangan Davita sampai dia menghilang dari ruang tamu. Bisa bayangkan seperti apa perasaan Velak melihat ini? Wajar kan kalau dia trauma dan sampai masuk ke dunia gelap. Lalu menyendiri lama untuk menyembuhkan trauma dan menghapus Davita. Dav, aku akan nyuruh ayahku cari pinjaman. Papamu minta 500 juta untuk aku bisa menikahi kamu. Aku benar-benar sayang kamu dan anak kita, aku pasti akan menikahi kamu. Please, tunggu aku. Aku akan perjuangin kalian. Cat dari HP jadul yang dulu pernah Davita punya. Cat dari Velak yang selalu ia ingat sampai detik ini. Sialnya, dia tidak memiliki kekuatan. Takdir membawanya di titik sekarang ini. Pak Danu memberinya obat tidur, lalu membawa Davita pergi dari Magelang. Lalu semua berjalan begitu saja, dia dinikahkan dengan seorang laki-laki yang umurnya ada jauh di atasnya. Semua karena uang, karena lelaki bernama Goji itu mau memberi mahar sebesar 700 juta. Pin! Bunyi klakson motor membuat lamunan Davita tentang masa lalu bangun. Dia menggeser kaki, lebih mepet ke mobil untuk memberi jalan pada motor yang akan lewat untuk keluar dari halaman minimarket. Menunduk, menghapus sembun yang sempat terpupuk di pelupuk matanya. Ini adalah pertemuannya dengan Velak setelah bertahun lamanya. Dan pertemuan terakhirnya ketika malam itu. Ya, ketika Velak melihat dia ditampar oleh Pak Danu. Di seberang jalan sana, tepatnya di pinggir taman kota. Cakra melirik ke arah papanya yang wajahnya berubah. Sendu sepertinya. Dia, yang namanya Davita, kan? Pertanyaan lirih yang Cakra lontarkan. Refleks Velak menoleh, menatap wajah Cakra yang sudah menunjukkan luka dari tatapan matanya. Kamu tahu? Cakra meneguk ludah, lemah. Velak menarik nafas dalam, lalu membuangnya dengan kasar sampai dadanya bergerak menurun. Dia namanya Davita. Cakra berdecak lirih dengan kepala yang menggeleng kecil. Wanita yang paling gak punya hati sedunia. Celetuk Cakra. Velak tak mengatakan apa-apa, dia menunduk, memejamkan mata merasakan keadaan. Hati yang terasa nyeri. Seperti luka lama yang terinjak. Dia yang melahirkanmu, Cakra. Cakra menggelengkan kepala. Dia memperkenalkan dirinya sebagai mamanya Raiden. Dan setauku, itu adalah identitasnya. Aku gak pernah lahir darinya. Aku lahir dari gunung kelut yang meletus. Velak menghela nafas panjang. Dia merasakan sakit yang sama oleh orang yang sama. Orang yang menyakiti Cakra. Cakra, jangan bilang kalau papa mau nikahi kakaknya Raiden karena ingin dekat lagi sama wanita itu. Tuduh Cakra, sesuai dengan pikiran yang muncul di kepala. Semua orang punya alasan melakukan sesuatu. Tapi seharusnya dia menyerahkan aku ke papa jika memang dia menyayangi aku. Bukan membuang aku di tempat yang bahkan dia sendiri gak tahu akan seperti apa kehidupanku.
Walau aku lahir dari Gunung Kelut, tapi aku juga punya perasaan. Cakra, aku nggak mau papa dekat sama dia. Aku nggak mau berhubungan sama dia. Cakra kembali memotong kalimat yang akan Velak lontarkan. Eps ke-101, Anggun